Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulandari, NPM 2175624. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan cara penulisan enumersia yang terdiri dari judul bab, subbab, subbab, dan poin bab. Baik, di sini saya akan menuliskan cara penulisan dari judul bab. Nah, ini kita ambil dulu judulnya ya. Misal kita ngambil judul kita ambil judul contohnya potensi sumber daya alam dalam Nah, ini berikut cara penulisan dari judul. Jangan lupa kita menggunakan font dari Times New Roman. Terus ukuran dari judulnya ini 12. Jangan lupa di blok, terus dimasukkan rata tengah. Nah, setelah dari judul bab, kita jangan lupa ke pendahuluan. Kita akan membuat cara penulisan dari pendahuluan, dari subbab. Nah, di sini saya akan menuliskan penulisan dari subbab, yaitu pendahuluan. Nah, ini kita ambil jurnal dari Jurnal Nasional Pariwisata yang berjudul Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia. Kita ambil contohnya aja ya. Indonesia
ini kita ambil dari jurnalnya. Kemudian di pendahuluan itu ada latar belakang. Nah, begini cara penulisan latar belakang. Latar belakang. Nah, latar belakang ini biasanya berisi tentang latar belakang itu berisi tentang isinya mengenai latar belakang dari tema yang diambil. Biasanya latar belakang itu isinya menganut sejarah-sejarah yang ada dalam tema. Selanjutnya, setelah latar belakang, ada juga yaitu landasan teori. Nah, kita ambil dari baik di sini saya akan menuliskan cara penulisan dari landasan teori. Sebelumnya, landasan teori ini bersifat teori dari hasil penelitian dari seseorang. Nah, bisa dikaji juga, misalnya nih, kita ambil dari tokoh tokoh peneliti Sardar Ziauddin. Nah, di sini Sardar Ziauddin ini punya teori. Nah, teori prinsipnya ini seperti ini. Teori sebagai sistem Nah, seperti ini contoh dari landasan teori. Biasanya di dalam karya tulis, landasan teori ini dipakai sebagai bahan penelitian dan sebagai acuan. Kemudian setelah landasan teori itu ada metode penelitian. Nah, biasanya metode penelitian ini berisi seperti observasi, wawancara, dan kuesioner. Kalau kuesioner ini biasanya memperoleh data dari sekelompok orang yang dianggap dapat mempresentasikan dan menjawab pertanyaan tersebut. Terus wawancara itu peneliti langsung mewawancarai untuk mendapatkan jawabannya. Kemudian ada observasi. Nah, cara metode penelitian observasi ini biasanya dikombinasikan dengan metode lainnya yang dilakukan saat observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan serta memperoleh data primer dan sekunder. Kemudian sehabis metode penelitian, kita lanjut lagi ke hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini biasanya
hasil dari metode penelitian. Misalnya, contoh dari hasil penelitian. Kita ambil contohnya ya, dari jurnal. Biasanya hasil penelitian itu berisi tentang hasil penelitian dan hasil analisis. Contoh, hasil dan pembahasan. Nah, di bawahnya ini eh, hasil dan pembahasannya kita tulis di sini ya, contohnya nih. Nah, di sini contohnya dari hasil penelitian. Sama aja sih sebenarnya, hasil penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu hasil penelitian dan hasil analisis. Nah, kemudian setelah itu ada hasil penelitian dan hasil analisis. Setelah hasil penelitian, kemudian kita lanjut ke poin subbab, yaitu berisi kesimpulan, saran, dan penutup. Nah, kita contohin ya cara penulisannya. Misal kita ambil dari jurnal ya. Nah, contohnya seperti ini ya, kesimpulan dan saran. Nah, kalau saran biasanya itu lebih lebih ngasih tahu tambahan dari jurnal ini. Baik, selanjutnya kita lanjut ke cara penyusunan catatan kaki di jurnal karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu apa arti catatan kaki. Catatan kaki itu merupakan daftar keterangan khusus yang mana ditempatkan di bagian bawah di setiap lembar atau pada akhir bab keterangan ilmiah. Nah, biasanya tuh digunakan untuk memberikan keterangan dan juga komentar pada catatan kaki. Nah, fungsi dari catatan kaki ini sarana menerangkan sumber kutipan atau sebagai pedoman dalam penulisan daftar bacaan. Nah, bisa dikatakan catatan kaki ini merupakan keterangan yang mana
menjelaskan terkait dengan sumber kutipan yang diambil. Cara penulisannya seperti ini. Nah, di sini aku akan ngejelasin gimana sih cara penulisan catatan kaki itu. Nah, ini kita ambil dari jurnal ilmiah ya, contohnya ya. Sebelumnya aku mau jelasin dulu struktur dari penulisan catatan kaki. Nah, catatan kaki ini terdiri dari nomor kutipan nama pengarang, judul buku, kota penerbit, nama penerbit, tahun, penerbitan, hal, dan nomor halaman. Nah, aku contoh ini cara penulisannya ya. Nah, seperti ini contoh dari catatan kaki yang kita ambil dari jurnal. Nah, di sini ada nomor kutipan, nama pengarang, kemudian ada judul buku, kemudian ada kota penerbit, nama penerbit, tahun, dan halaman, nomor halaman. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara penulisan dari daftar pustaka. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu struktur dari daftar pustaka. Dari cara penulisan daftar pustaka. Formatnya itu yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul buku, dan penerbit. Nah, aku contoh ini cara penulisan dari daftar pustaka. Kita ambil dari jurnal. Nah, untuk judul sendiri ini harus bercetak miring. Nah, seperti ini cara penulisan daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Itu penjelasan dan pemaparan cara penulisan dari jurnal karya tulis ilmiah. Saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.